Pertanian organik itu adalah bisnis pertanian masa depan. Karena di dalam organik itu petaninya harus lebih kaya, lebih sejahtera. Dengan pertanian organik paling tidak secara lingkungan lebih baik dan lebih friendly. Sehingga apa? Kalau kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan tanah, tanah dan alam akan bersahabat juga dengan kita. Boja Farm ini adalah tempat di mana orang-orang bisa belajar, di mana orang bisa melihat percontohan tanaman organik atau pertanian organik seperti apa. Kita bukan bicara pertanian organik saja, tetapi pertanian yang bersertifikat organik, standar internasional. Tujuannya apa? Sekeliling daripada petani-petani di sini harus belajar di sini. Karena dengan 15 hektar tidak akan cukup untuk pangsa pasar yang besar. Ya, kita sangat terbatas, tapi saya percaya di sekeliling sini banyak orang-orang, banyak petani, banyak lahan dan yang masih bisa dikerjakan. Dan saya mau kita merangkul semuanya sehingga menjadi jaringan. Oke, jadi hari ini ya saya ingin briefing mengenai program sayur ya hari ini. Jadi kalau kita lihat yang di sana itu yang sudah diplastikin, nah program nanti di bawahnya nih kita plastikin lagi nih, ya. Jadi diplastikin lagi, dipakein mulsa lagi, ada 5 terasering lagi, ya. Nanti itu dipakein itu, dan yang kita mau tanam adalah satu, nanti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya. Kemarin kacang kita juga ada tanam ya. Nama saya John Tumiwa, profesi saya itu sebagai petani modern, ya. Saya sudah menjadi petani sejak tahun 1990 sebenarnya, sudah memulai bisnis di pertanian dan menjadi petani. Jadi nanti dari sana baru kalau semuanya sudah selesai tertanam, baru nanti kita ke sebelah nih. Nah di sebelah itu kemarin gimana nih? Dari Kirda gimana Kir? Kamu punya di zona rempah gimana? Penanaman lada? Penanaman lada ya yang mungkin dibutuhkan polybag sama apa ya, bibit doang Pak. Polybag dan bibit, iya, ya. Nah kira-kira targetnya kita mau tanam berapa banyak lagi nih untuk yang bentuknya mau perdu atau ada yang mau menjalar juga? Menurut saya sih lebih bagus perdu karena perdu itu lebih mudah dan cepat. Ini tanaman lada, ada 2 jenis lada tanaman itu, satu itu rambat dan satu itu perdu, tapi buahnya tetap sama. Saat diproses itu jadi lada hitam, ketika ini dikeringin tanpa diambil kulitnya yang dari luar, terus yang jadi lada putih itu kita proses perebusan untuk direndam dalam air sekitar, kalau misalnya 1 kilo sekitar menjangkau 3 hari lagi tuh bisa untuk mencapai lada putih. Ini yang tua bisa diproses jadi lada putih sama lada hitam boleh. Nama saya Kirda, usia saya 24 tahun. Saya bekerja udah 2 tahun di sini di Boja Farm jadi petani lada. Sebelumnya saya kerja itu di petani lada di Sulawesi selama 5 tahun. Bagi saya petani itu adalah sebagian hidup buat masyarakat di kampung, di kota, maupun di seluruh bangsa kita Indonesia. Makanya saya itu tertarik untuk menjadi petani muda Indonesia. Ya, pelajaran yang paling saya dapat di sini itu adalah merawat dan menanam secara organik, itu yang lebih utama buat saya. Kemudian di sini itu kita bisa belajar semua hal yang sebelum kita kerjakan di kampung,
bahkan kita bisa lebih kenal di sini. Di awal nih kita kepingin nih yang kerja di sini, yang mengelola di sini semua anak-anak muda. Karena saya melihat di Indonesia ini kan ketertarikan ke pertanian buat anak-anak muda ini makin menurun. Ya, padahal negara kita negara agraris. Sehingga konsepnya adalah saya mau anak-anak muda belajar di sini, bekerja di sini, jadi bekerja sambil belajar sehingga nantinya dia juga bisa menjadi mitra. Sebenarnya kalau di kami ini bukan program kepegawaian yang kita ingin tonjolkan, tetapi adalah program kemitraan. Sehingga teman-teman yang nantinya dia juga sudah belajar, dia sudah mengembangkan di sini, dan dia nanti bisa kembali ke kampungnya atau ke tempatnya bertani, dan akhirnya menjadi mitra dengan kita. Ya, daun ini kita bisa diambil aja karena udah terkena biasa hama kering kan, jadi bisa menyebabkan buahnya juga gugur, terus bisa juga menyebabkan buahnya rusak semuanya gitu. Jadi boleh diambil aja ini. Kalau sudah, menurut saya sudah bisa untuk menjadi petani yang lebih bagus, ya alangkah bagusnya saya membangun petani organik di kampung saya sendiri gitu. Kebanyakan petani-petani yang di sana itu semuanya udah pada lanjut usia. Maka dari itu saya ingin jadi contoh buat teman-teman seumuran untuk mau jadi petani muda seperti saya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor. Nah, ini sekarang ladanya mau dibawa ke pabrik Boja Farm untuk diproses. Kenapa organik? Sebenarnya begini, di dalam organik itu ada salah satu yang namanya tata niaga. Tata niaga pertanian itu kalau kita lihat dari dulu selalu ada petani, selalu ada pengumpul, selalu ada pengijon, baru dapatnya pembeli. Dengan adanya pertanian organik sebenarnya adalah itu memutuskan rantai-rantai yang tidak perlu sebenarnya. Kenapa? Biasanya kalau dari organik itu kita harus langsung berhubungan dengan para petani. Sehingga rantai itu terputus. Sehingga harga-harga yang tidak perlu itu semua langsung bisa masuk kepada petaninya. Sehingga petani harusnya mendapatkan lebih ketimbang dia selalu menggunakan pengijon, tengkulak, dan middleman. Di Boja Farm ini kita jangan berpikir seperti kita tanam cabai jual cabai. Jadi kita harus berpikir kalau kita tanam cabai harus kita proses sehingga kita mendapatkan nilai tambah. Ini yang kita kejar sebenarnya. Nilai tambah itu sangat berpengaruh dari yang namanya tadi pertanian modern gitu. Karena anak-anak modern sekarang kan anak-anak muda yang kita ingin motivasikan untuk menjadi petani, mereka juga harus lihat, wah ternyata saya ini bisa menghasilkan cabai bubuk loh. Oh ternyata saya bisa menghasilkan chili flakes. Padahal itu juga dari cabai, tetapi harus diproses. Jadi buat saya adalah penting satu konsep bisnis yang bukan tanam cabai jual cabai, tapi jual adalah nilai tambahnya. Nah, keuntungannya juga untuk nilai tambah adalah satu. Biasanya begini, nilai tambah itu kalau kita panen, semua pada waktu kita panen tidak semuanya akan bagus, akan cantik kelihatannya, tidak. Nah, segala sesuatu yang mungkin yang bagus, mungkin itu kita bisa jual secara fresh. Tetapi yang ada defect dan sebagainya, itu yang kita proses lebih lanjut. Ya sebenarnya kan kalau bicara pertanian ini kan kalau kita lihat petani-petani yang zaman dulu itu kan ya miskin, ya tetap selalu ya bekerja keras tapi juga hasilnya juga tidak maksimal. Oleh sebab itu konsep inilah yang kita ingin rubah gitu. Makanya anak-anak muda ini
supaya dia tertarik, supaya dia mau, tentu dia juga nggak mau lihat, wah bapak saya menjadi petani kok miskin, kok susah. Padahal ada cara-cara tertentu yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan nilai tambah. Kalau menurut saya tingkatan yang paling gampang itu adalah agrowisata. Karena saya percaya agrowisata dan pertanian itu adalah saling mendukung. Dimana kalau kita bicara agrowisata, banyak orang yang tertarik untuk melihat, berkunjung, sehingga mereka juga tertarik untuk belajar. Itu yang sebenarnya konsep yang kita ingin bangun. Tapi satu hal juga yang saya lihat adalah satu tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah banyak sebenarnya tanaman-tanaman kita itu memiliki fungsi dan nilai yang jauh lebih tinggi. Yaitu tadi, tanam sesuatu, diproses sesuatu, dijuallah sesuatu. Pesan saya begini ya, anak-anak muda di Indonesia sudah harus mulai ya, paling tidak mulai mencoba untuk bertanam di rumah, dimanapun mereka berada. Mulailah dengan sesuatu yang kecil, karena apa? Pada waktu mereka memulai, paling tidak nantinya di awal, nanti begitu dia sudah beranjak berumur, mereka juga punya pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau menurut saya, untuk anak-anak muda, mulailah bertani saat ini. Apapun juga, mau dokter kah, mau mengambil fakultas politik lah, sosial lah, apa semuanya, kalau menurut saya mulailah bertani.